Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah Rungkut Surabaya yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, para ibu jamaah Masjid Asasul Akmal yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu bersatu jamaah dua masjid dengan dalam mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran, mengajari kita syariat Islam. Semoga kita ditolong Allah tetap istiqomah menjalankannya sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para ibu, kita akan kaji Al-Quran yang berkaitan dengan pembentukan generasi yang berkualitas. Kita awali dengan bersama baca senandung Al-Quran ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita dengarkan ayatnya dan terjemahnya. Bu Hajah Khairunisa dipersilakan, diterjemahkan Ibu Hajah Ariful, dipersilakan. Dibaca langsung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauluti lahu rizquhunna wa kisbatuhunna
بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Hajah Hamim, Bu Hajah Ariful. Alhamdulillah, pemirsa dan para ibu, kita bahas bagaimana petunjuk Allah agar kita berhasil membentuk generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas, dulu saya mengatakan emas ya, energik, multi talent, aktif dan spiritual. Yang pertama disebutkan tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum istri kalian. Nisa harsul lakum adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum maka datangilah. Fa'tu harsakum datangilah ladang kalian. Anna syi'tum bagaimana kalian berkehendak. Wa qaddimu li anfusikum dan dahulukan untuk diri kalian. Maksudnya keluarga sakinah itu adalah suami istri bahagia.
Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Takwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa nanti kalian akan menemuinya, menemuinya. Wa basyiril mu'minin, berbahagialah orang-orang beriman. Ayat ini setelah Allah berfirman, istri ladang bagimu, kemudian datangilah istrimu bagaimanapun kau mau. Nah ternyata Allah bikin keluarga bahagia itu nomor satu adalah dari bagaimana keharmonisan hubungan suami istri. Nah kalau hubungan suami istri baik, maka disebutkan ini sakum lakum, istrimu adalah ladang bagimu. Ladang itu yang menentukan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh baik atau tidak baik tergantung kualitas ladangnya. Kalau ladangnya tandus, meskipun benihnya unggul, maka tumbuhnya tidak baik karena ladangnya tandus. Bahasa Jawa puret. Kalau ladangnya bagus, bibitnya biasa, tumbuhnya baik. Kalau ladangnya subur, bibitnya unggul, tak baik. Jadi ulama itu. Maka kualitas manusia itu pertama kali yang menentukan adalah ibu. Ibu. Bagaimana keterangan selanjutnya? Ikuti setelah jeda berikut. Dilanjut. Pemirsa dan para ibu, penentu kualitas anak itu ibu. Lah bapak bagaimana? Bapak berkewajiban nyari nafkah, ngasih asupan gizi yang berkualitas, makanan yang halal. Tapi untuk bagaimana nanti anaknya jadinya, itu kualitasnya akan seperti ibunya. Maka dalam ini biasanya diantisipasinya mulai dari pemilihan jodoh. Kalau jodoh yang dipilih bukan punya mobil enggak, kaya apa enggak, tapi yang dilihat pertama sholat apa enggak. Itu kualitas apa? Barometer nomor 1. Kalau sudah sholat, insya Allah yang lainnya menjadi baik. Pertama untuk mencetak generasi berkualitas adalah memilih ibu istri yang baik. Dari pemilihan jodoh sampai kemudian nikah, kemudian hamil dan seterusnya lahir. Selama dalam kandungan 0 bulan sampai 4 bulan itu ditulis nasibnya baik apa buruk. Dipengaruhi apa? Ibunya banyak pengaruhi. Apa ibunya berdoa, ibunya rajin sholat, baca Quran, ibunya zikir, ibunya hatinya baik. Maka ditulis nasibnya baik. Atau ibunya bawah bahkan nggak sholat ya berarti marah-marah ya terserah Allah ya terusnya itu ditulis mulai lahir sampai mati 4 bulan pertama di kandungan ibunya apa nanti rezekinya banyak apa nggak ada dikit apa nanti bahagia apa celaka jodohnya siapa lalu ajalnya kapan itu 4 bulan pertama setelah masuk 4 bulan kelima mulai ada roh masuk. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku masukkan rohku ke dalam janin itu. Mulai ja'alkum sam'a wal absar wal afidah. Aku jadikan pendengaran, penglihatan dan perasaan. Sudah mendengar. Suara siapa? Suara ibunya. Sudah merasa apa? Perasaan ibunya. Sudah melihat ada dalam di rahim itu. Nah, selama bulan ke-5, 6, 7, 8, 9, 5 bulan ibunya saja yang didik, guru 1, murid 1. Nah itu diakses semua, ya diakses semua yang didengar, yang dirasa. Dari situ ibu menentukan hartul lakum tadi itu, ladang bagimu. Lanjutannya itu tadi adalah menggambarkan bagaimana bahagianya keluarga itu dari suami istri. Maka sampai Nabi bersabda ya, jika istri diminta untuk melayani suami, istri enggak mau, maka mendapatkan laknat dari malaikat dan lain. Itu karena apa? Mana bahagia keluarga ya dari suami istri itu. Yang lainnya nomor keberapa? Ya, rizki apa itu nomor keberapa? Nomor 1 bagaimana hubungan suami istri. Kalau itu retak ya sudah retak, enggak bisa dipertahankan. Tapi kalau itu harmonis, kondusif, yaitu menjadi sakinah mawaddah warahmah nantinya. Akan lahir anak-anak yang soleh-solehah berkualitas. Setelah itu apa yang terjadi? Apa selanjutnya? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyidima radha'ah. Langkah selanjutnya adalah
ASI, ibu menetei anaknya. Berapa lama? 2 tahun. Ibu dulu netei ya? 2 tahun. 2 tahun. Tidak pakai beli susu formula nggih. Kalau susu formula itu anak itu kan punya sifat dari apa yang dimakannya dan diminum. Kalau dari ibunya kan jadi seperti ibunya. Kalau susu formula kan jadi sapi ya. Maka ASI walidatu itu ibu yurdi'na menetei auladahunna anak-anak mereka haulaini 2 tahun kamilan sempurna. 2 tahun sempurna, saat itu hamil, paling enggak 3 tahun baru lahir anak yang selanjutnya. Paling enggak sudah ada masa 3 tahun jeda, jeda kemudian baru melahirkan lagi. Jadi enggak bayi pitu meteng telu. Nerecel kan. Masya Allah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi ayah maka berkewajiban memberi rizki, memberi asupan gizinya dengan wakiswatuhunna pakaiannya dengan cara yang patut. Patutnya gimana? Setara dengan suaminya. Kalau suaminya bajunya sutra, ya isinya sutra. Maksudnya setara, nggih. Bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seorang jiwa tidak diberi beban kecuali semampunya. Berapa harus ngasih nafkah istri ketika hamil atau enggak hamil atau netei? Semampunya. Tentu ini perlu pengetahuan ibu yang prima tentang asupan gizi. Ketika anak itu dalam kandungan, anak itu ditetei, maka asupan gizinya hanya dari ibu. Nah kalau tidak terpenuhi zat tenaga, pengatur, pembangun, itu akan mempengaruhi kualitas anak. Misalnya sekarang ibu hamil selama hamil ada seorang ibu bilang kepada saya, anak saya itu ngantukan Bu Afi karena waktu saya hamil dulu tiap hari makannya tempe mbes. Itu jadi ngantukan anak saya itu benar itu nggih. Nah, karena apa? Karena asupan gizinya kurang. Jadi ada zat tenaga, berarti dari apa itu? Dari nasi, ubi-ubian, mie, tepung, kemudian protein, pembangun, nabati dan hewani. Kalau nabati kacang-kacangan, hewan semua hewan. Kemudian zat pengatur, vitamin dan buah. Kalau ini terpenuhi, setiap makan ada nasi, ada sayur atau buah atau dua-duanya, ada lauk-lauknya protein, maka sehat. Sering saya katakan, nasi, sayurnya mie, terus lauknya begedel, dadar jagung, coba terus begitu, anaknya akan bodoh. Karena tidak terbentuk sel otak. Semuanya jadi tenaga, nggak ada proteinnya. Nah itu adalah ibu yang menentukan kualitas anak. Bukan sekedar karena dia mendapatkan asupan apa yang dari ibunya, tapi juga gizi yang dari ibunya perlu diperhatikan, Masya Allah. Itu kewajiban ayah, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seberapa? La tukallafu nafsun, tidak diberi beban yang sesuai dengan kemampuannya. Tetapi bagaimana dengan ilmunya tadi untuk menyajikan komposisi asupan gizi tadi. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dzalik. Ibu tidak boleh bahaya karena melahirkan anak. Ayah juga tidak boleh bahaya karena melahirkan anak. Demikian juga ahli waris. Maksudnya jangan sampai kelahiran anak menjadikan sengsara bagi orang tuanya. Apakah itu? Mungkin kedekatan ya. Atau mungkin peristiwa hal yang lain, jangan sampai anak menjadikan orang tuanya menderita. Tentu dari sisi medis juga perlu diperhatikan, dari sisi jarak kelahiran, kemudian dari sisi asupan gizi tadi, kemudian dari sisi pembiayaan dan lain sebagainya. Intinya apa? Anak itu lahir untuk membahagiakan keluarga. Ya kan, kalau ada anak itu rasanya ada permatanya. Jangan malah sebaliknya.
Fa in arada fisalan an taradhim minhuma wa tasyawurin fala junah alaihima. Kalau pengen nyapih nggih, fisalan arada fisalan. Kalau pengen nyapih maka ndak apa-apa tapi musyawarah. Musyawarah antara suami istri itu. Kemudian wa in aratum an tahdu auladakum fala junah alaikum idza salamtum ma'atan bil ma'ruf. Kalau kau pengen menetekkan anaknya pada orang lain, maka tidak dosa. Tapi kasih ongkos orang itu. Nabi dulu ditetek ibunya apa orang lain? Orang lain. Jadi tidak apa-apa andai kan asinya ibunya cuma sedikit, lalu ada yang asinya besar banyak, lalu ditekan orang lain. Tapi nanti jadi saudara rodok ya dengan anaknya itu, saudara sesuan. Ibunya juga ibu sesuan, dibolehkan. Tapi kasih ongkos, ya kasih ongkos. Disebutkan di sini, salam tumma ataitu bil ma'ruf. Kau serahkan apa yang kau serahkan ongkosnya kepadanya dengan cara baik. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwa kepada Allah, ketahuilah Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Merawat anak itu ibadah, itu pahala. Maka niatnya, ya niat karena melaksanakan perintah Allah. Bukan niat karena ambisi tertentu. Anakku tak kayak gizi ngene, kok cek pinter jadi dokter, kok sing ngerambut aku gede. Itu kan bukan karena Allah. Wattaqullah, karena Allah saja saya dititipi amanat anak. Anak amanat ya. Amanat anak bisa menjadi qurrat ayun, menyenangkan pandangan, menambah hati, bisa menjadi fitnah, ujian. Itu tergantung bagaimana kita merawatnya. Kalau dasarnya wattaqullah, dasar takwa pada Allah, pasti anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh-solihah. Insya Allah. Kemudian dilanjutkan peringatan Allah supaya kita melahirkan manusia berkualitas. Surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, hendaklah takut, hendaklah khawatir alladzina, orang-orang yang lautaroku, jika mereka meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka, dari keturunan ya, dzurriyyatan, keturunan dhi'afan yang lemah, khafu, yang mereka khawatir alaihim atasnya. Falyattaqullah, maka bertakwalah kalian pada Allah, wal yaqulu, dan berkatalah kalian qaulan sadida, dengan kata-kata yang benar. Allah memperingatkan, rawatlah anak dengan baik supaya menjadi anak berkualitas. Apakah itu baik secara lahiriah maupun batiniah? Lahiriah apa? Asupan gizi cukup. Batiniah apa? Jiwanya. Jiwa itu ada jiwa religius, ada jiwa etika, estetika, ada sisi bermacam-macam perkembangan jiwa. Nah itu supaya dididik secara baik oleh orang tuanya. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti saja jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Allah memperingatkan kita supaya usaha maksimal untuk mencetak generasi berkualitas. Dengan firman-Nya, hendaklah kau khawatir, gambarnya, jangan sekali-kali kau meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan kehidupannya, yang dikhawatirkan kesejahteraan, khaufu alaihim. Maka untuk ini perlu dimiliki ilmu tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana melayani jiwa anak, bagaimana melayani gizi anak dan sebagainya. Sebelum dilanjut, ada yang tanya? Monggo silakan Bu Dr. Endang Yekti. Saya Ibu Ustazah matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terkait dengan menyusui Ibu,
Jadi kalau di kala Nabi dulu bisa disusukan kepada orang lain. Sedangkan budaya di kita itu kayaknya saya belum pernah melihat itu. Ada kekhawatiran dari air susu yang disusukan itu mempengaruhi terhadap kejiwaan. Nah, ini bagaimana? Apakah bisa membentuk anak seperti yang kita harapkan atau tidak jika disusui oleh orang lain. Demikian Ibu Ustazah, matur nuwun sanget, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Disusukan orang lain itu pertimbangannya nomor 1, ASI ibunya enggak ada. Nomor 2, orang lain itu orang yang tinggi. Tinggi apanya? Tinggi akhlaknya, tinggi agamanya, tinggi kualitas kehidupannya. Sehingga kalau dia netek, maka dia akan terbawa dengan bagaimana kehidupan si yang netek itu. Biasanya wanita yang terhormat yang diminta untuk netek itu. Karena ada asinya. Sekarang ini bahasa Jawa enggak usum. Di Indonesia enggak usum. Karena apa? Karena asinya ibunya sudah cukup. Dan ada lagi rasa enggak tega. Itu kan. Meskipun ibunya kerja itu loh diserahkan pada sapi. Susu formula nggih, kan susunya sapi nggih. Itu karena kekhawatiran kita. Baik saja namanya orang punya hubungan kedekatan dengan anak. Tapi kalau disusukan rodok ya boleh saja. Jadi kalau dulu Nabi disusui karena waktu itu kondisi tentu asinya enggak cukup. Ada Halimah Sa'diyah, wanita yang terhormat yang diminta untuk netei. Sekarang kalau enggak cara Jawa enggak umum sih enggak usum nggih. Enggak usum karena tidak ada ibu yang khusus aku mau netei siapa yang netei aku gitu enggak seberapa. Bahkan mungkin juga jual beli ASI itu sebenarnya kan boleh. Tapi kan enggak umum gitu ya. Enggak umum, boleh. Lalu pertanyaannya kalau jual beli ASI nanti gimana rodoknya? Rodok itu kalau dengan penuh kasih sayang, ada kontak lahir batin jadi rodok. Kalau ASI kan enggak. Iya. Nah terus siapa yang punya susu jadi rodoknya? Bukan. Karena gitu nggih. Jadi pertimbangannya lebih baik. Dan kalau di sini tidak terbiasa, ya memang budaya kita membentuk seperti itu, no problem. Okay. Selanjutnya ada pertanyaan? Semoga Bu Hamin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sebetulnya pertanyaan saya hampir sama dengan barusan tadi mengenai menyusui anak. Kalau di sini Al-Quran dijelaskan 2 tahun kan gitu, kan juga boleh dirodokkan susu orang lain. Tapi yang saya tanyakan di sini, di zaman sekarang ini kan banyak ibu-ibu semua kan ASI susunya pakai formula. Yang saya tanyakan, apakah bisa mewarnai susu yang dikonsumsi dari susu formula, apa bisa mewarnai kepada bayinya yang minum tadi tentang karakter yang dimakannya itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia akan punya karakter terpengaruh dengan apa yang dimakan dan diminum. Makanya minuman keras dilarang, nanti akan keras. Makanya babi dan semen tidak boleh. Nah kalau susu formula, sapi, lalu bagaimana dengan kesapiannya nanti kalau ada pada jiwa anak itu? Pendidikan berperan mengubah atau mendidik, membentuk perannya 100%. Jadi kalau ada pengaruh sapi, namanya sapi suaranya tidur aja, iya. Maka dididik, waktunya sekolah-sekolah, waktunya sholat-sholat, waktunya pendidikan akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan pengaruh sapi pada jiwa anak gara-gara yang diminum susunya sapi. Maka itu orang tua, ibu adalah al-umum madrasatun in adatan subatan tibatan ghorok. Ibu adalah sekolahan. Jadi ibu itu madrasah. Bagaimana enggak anak bunyi, ayo nak bismillah. Ibunya bilang, iya. Baru umur setahun, iya.
Sampai seterusnya bisa ngaji karena ibunya, syu'batan ghurra, akan mempersiapkan generasi yang cemerlang. Ya, thayyibatan ghurra, bagus dan cemerlang. Nah, maka pengaruh sapi bisa didilit, ya, ditiadakan dengan pengaruh pendidikan ibu yang pinter. Makanya ibu harus pinter. Kalau ibu bodoh melahirkan anak bodoh. Kalau ibu pinter melahirkan anak pinter. Kalau suaminya pinter untuk cari kerja, untuk cari nafkah. Tapi kalau istri pinter untuk menentukan generasi penerus. Maksudnya disebutkan apa? An-nisa imadul bilad in saluhat saluhatil bilad in fasadat fasadil bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau wanita baik maka baik negara itu. Kalau wanita jelek, jelek negara itu. Karena penentu bangsa, penentu manusia adalah ibunya. Kalau ibunya pinter, penyanyi pirsani, orang ibunya pinter, pasti anaknya pinter-pinter. Iya, ya dari didikannya, dari hereditasnya, gennya yang turun dia, dari pergaulan sehari-harinya, anak itu punya pribadi dari 3 sumber. Dari mana? Dari yang didengar, dilihat, dan dirasa. Apa yang dilihat tiap hari? Dan itu ibunya, bapaknya. Apa yang dilihat bapak ibunya? Pertama ya, apa yang dirasa? Perasaan ketika dia diperlakukan oleh ayah ibunya. Maka kalau ibunya pinter, pasti akan membentuk pribadi anak yang pinter. Karena apapun yang dilakukan berdasarkan ilmu. Apakah ia ngasih makan? Berdasar ilmu. Ia netes dan ilmu, yang saya makan harus gizinya baik. Apalagi kemudian dari sisi spiritualnya, didikan untuk baca surat-surat pendek, baca bismillah, alhamdulillah dan sebagainya. Nonton nggih, tadi pun khawatir yang sekarang kemarin pakai formula. Nggih, engko anak kok sapi piye. Itu kalah dengan peran yang sebagai pendidik. Nggih. Ada pertanyaan lain dari Bu Tati, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, ini masih tentang persusuan Bu Nyai. Ini berdasarkan pengalaman, saya pun tidak bisa menyusui sampai 2 tahun karena sesuatu hal itu Bu. Karena ya cuti dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu apakah bagi yang bersangkutan itu ada dosa? Terus bagaimana cara untuk bisa supaya enggak dosa? Karena itu sudah terlanjur Bu Nyai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firman-Nya Allah tadi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Bahasanya bahasa berita, bukan bahasa perintah, bukan amar tapi khobar. Ibu menetei anaknya 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Itu kalam khobar. Kalam khobar itu bukan kalam amar, bukan perintah, bukan kalam nahi, larangan. Nah dalam kalam khobar itu berarti tidak ada penekanannya gak ngono dosa, bukan. Karena bukan amar, diberitahu. Kalau berita diberitai. Dikasih berita. Dikasih berita, bahwa jika wanita pengen menyempurnakan susuannya maka sampai 2 tahun. Jadi kalau nggak sampai 2 tahun tidak ada dosa, hanya saja kurang sempurna. Lalu kalau sekarang pengen bayar kesalahannya dulu nggak 2 tahun bagaimana gitu ya? Ya jelas nggak salah ya. Sekarang belum ada kata terlambat selama anak itu masih ada usia. Apa? Didoakan. Dengarin apa? Baca Fatihah. Boleh 42 kali sehari sekali. Kok banyak? 42 kali itu kira-kira 15 menit. Lah penyanyi kalau lihat HP dulu 3 menit khatam ya. 3 jam khatam. Jadi kita sempatkan doakan anak kita 15 menit baca Fatihah 42 kali, 1 Nabi 41 anaknya sehari sekali saja.
maka panjenengan akan merasakan bagaimana perubahan positif bagi putra-putri panjenengan insyaallah. Itu salah satu cara nebus biyen nika wis tak tinggal mulang nanti ndian aku nggo omah tak kei susune sapi. Itu nggih. Kemudian selanjutnya di sini ada Allah berfirman, apa saja untuk menjadikan itu berkualitas? Dalam Quran surat Toha ayat 132 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan firman Allah dalam surat Toha ayat 132. Bagaimana lanjutannya membentuk generasi berkualitas tadi? Ajari sholat, ajari agama, ajari syariat. Ya. Firmannya tadi, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahlah keluargamu sholat. Kalau suami ya mungkin sudah sholat, ya anak-anak yang perlu. Perintahlah keluargamu sholat, anakmu sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah didik sholat. Anak itu disuruh sholat, iya tapi tetap babean. Iya tetap babean. Ibu jangan marah. Kalau marah nanti anak kesannya sholat adalah identik dengan marah. Gitu jadi malah sholat. Ayo dik sholat dulu, nanti habis sholat dilanjutkan tugasnya. Sekarang sholat dulu yuk, waktunya sudah masuk. Dengan cara sebijaksana mungkin anak merasa senang sholat. Dengan perlakuan, dengan cara ibu mendidik anak-anak sholat. Itu Allah ngasih tahu wastabir 'alaiha, sabarlah didik sholat. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta engkau rizki, kata Allah. Nahnu narzuquka, aku yang memberi kau rizki. Itu menunjukkan betapa dekatnya sholat dengan rizki. Memang bukan pesugihan. Tapi ketika Allah berfirman sholat, langsung Allah bersifat rizki. Kenapa? Karena orang yang taat pada Allah, pasti Allah akan memperhatikannya. Kebutuhannya akan dicukupi. Maka jika anak-anak kita didik sholat, didiknya bukan ketika umur 5 tahun, enggak bisa. Paling cuman ngerusui tok. Ibunya sujud ditumpai. Karena belum mengenal gezah, belum mengenal kewibawaan, belum bisa untuk diajar. Dididiknya mulai uru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin, mulai 7 tahun. 6 tahun jangan, belum ngerti. Jak ke masjid jangan, ruam itu. Kalau 7 tahun sudah mulai diajak sholat. 10 tahun diberi sanksi, 3 tahun sudah dididik, itu sudah terbiasa mestinya. Terbiasa, 10 tahun masih belum beri sanksi. Sanksi ghairu mubarihin, yang tidak melukai. Sanksinya apa? Kalau enggak sholat, enggak kasih uang jajan, mama enggak suka. Itu sudah ya ma. Jadi enggak dipukul, jangan. Dan jangan sampai. Apalagi terus dibentak, dilecehkan, itu menyakiti hatinya. Ya, dengan kasih sayang saja. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai, ini saya juga tentang perasian. Mohon maaf, saya dulu itu anak yang pertama hanya 3 bulan karena saya harus minum beberapa macam obat, jadi rasanya ASI jelas berbeda. Dan anak saya ngamuk, nangis, terus saya kasih penggantinya susu ASI. Susu pengganti susu ASI yaitu susu lembu, susu sapi itu. Dan ini Bu Nyai memang berbeda sama 3 yang saudaranya yang lain itu. Kesehatannya memang lebih mumpuni, lebih kuat yang nomor 3, 4, nomor 2, 3 dan 4. Tapi mohon maaf, dalam kecerdasan kok lebih cerdas anak saya nomor 1. Tentu ini saya berpikirnya, oh ini rahmat Allah yang lebih, saya begitu. Terus ini loh Bu Nyai, apakah memang ada perbedaan yang nyata ASI dan ini dan susu sapi itu? Ini Bu Nyai ini, dan saya saat itu merasa bersalah, tapi bagaimana lagi karena situasi dan kondisi seperti itu. Dan ini tadi yang disampaikan Bu Nyai bahwa untuk menebus rasa bersalah kepada anak itu dengan difatihai. Kalau anak saya 4 berarti saya fatihahnya juga
anak 4, 41 kali dan 1 untuk Rasulullah. Sudah benarkah hal yang demikian? Matur nuwun Bunyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman nyata Bu Eti punya anak 4, yang 1 hanya 3 bulan, yang 3 sempurna. Dari sisi kesehatannya yang 3 lebih sehat. Dari sisi kecerdasannya yang nomor lebih sehat, lebih cerdas. Berarti mungkin asupan proteinnya di dalam ASI yang kurang waktu itu. Ngapunten kok cek mana aku salaman. Ibu itu kan biasanya kalau makan kan suka-suka. Ada ikan malah nggak dimakan, ya kan? Yang dimakan itu malah sambel, itu kan. Padahal sebenarnya kalau kita makan yang kita ingat adalah anak yang minum ASI kita. Saya biasanya merintahkan pada anak yang nyusu atau hamil, makanya harus 2 kali lipat. Kalau dia hanya 1 piring, sekarang 2 piring. Dan gizinya terpenuhi. Masalahnya adalah memang untuk 2 orang, bukan sendiri. Kalau yang susu formula Bu Eti, berarti hewan ya, memang dia punya sisi protein tinggi sehingga terpenuhi dari susu itu. Maka kalau sekarang ada pertanyaannya, kalau begitu bagus mana susu formula dengan ASI? Kalau susu formula lebih cerdas, kalau ASI kurang cerdas tapi lebih sehat, jana kurang sehat. Ya ASI saja tapi gizinya ditingkatkan, dipenuhi. Karena Allah itu nitipkan manusia kepada manusia supaya dikasih susu manusia. Adapun suatu ada hal tertentu Allah kasih solusi. Maka sapi dikasih susu banyak, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lalu bagus Bu Eti untuk membantu anaknya jadi anak yang berkualitas, didoakan baca Fatihah 42, 1 Nabi 41 anaknya. 4 anak langsung sebut nama 1 saja. Kalau 41 nanti belakangan sudah kecapean. Ya. Jadi 4 anak 1 kali 41. Sekali saja dalam sehari sekiranya kita bisa istiqomah. Apakah habis sholat qiyamul lail, apa habis duha, apa habis duhur, apa habis maghrib nunggu isya. Jadi yang kita bisa istiqomah yang mana? Tergantung masing-masing. Selanjutnya ada yang tanya? Yang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya niki di luar persusuan nggih. Alhamdulillah saya dianugerahi, diamanai Allah anak berkebutuhan khusus, Bu. Sak semanten anak kula sampun SMA. Yang saya tanyakan apakah ada doa yang bisa menjadikan anak saya berkualitas secara lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang istimewa, anak yang biasa hanya dititipkan pada orang tua yang luar biasa. Maka berbahagialah penjenengan dititip anak yang berkebutuhan khusus. Lalu bagaimana usaha dalam doa supaya bisa takdir Allah baik? Manusia itu nasibnya Allah yang menentukan. Meskipun berkebutuhan khusus kadang-kadang juga ada nasib baik dari Allah. Bisa dibacakan seperti tadi Fatihah 42 kali, 1 Nabi 41 anaknya tiap hari. Lalu puasa di hari lahirnya. Kalau harinya Selasa, tiap Selasa puasa di hari lahir anakku. Insya Allah Allah mentakdirkan baik. Yang penting kan takdir baik. Meskipun berkebutuhan khusus tapi Allah takdir baik, ya tentu aja dunia bahagia, di akhirat bahagia. Pemirsa, apa yang kita pelajari kali ini adalah bahwa untuk membentuk generasi yang berkualitas perlu usaha serius, terutama dari ibu. Meskipun tidak menafikan usaha ayah, karena gizi dari hasil kerja ayah dan lain sebagainya. Anak-anak kita menjadi aktif, menjadi multi talent, menjadi energik, menjadi spiritual, tergantung bagaimana kita mendidik di rumah. Supaya mereka aktif, jangan dibiasakan anak diam-diam nganggur-nganggur, enggak ada kegiatan. Biasanya ibu itu kalau pinter ada anaknya nganggur, mesti anak sendiri dipikir, nak ayo bukunya mana dibaca.
Ada gitu, nak ayo ngaji, nak ini kerjakan. Jadi jangan sampai anak itu waktunya apalagi main HP sekarang gadget nggak karu-karuan pengaruhnya itu. Orang tuh harus punya trik bagaimana mendidik anaknya bisa memanfaatkan waktu maksimal, bukan sekedar habis untuk HP. Janjian, Dek, HP itu boleh dibuka jam sekian sampai sekian. Misalnya jam sore nggih, sore. Habis asar misalnya jam 4 sampai jam 5 itu aja buka HP. Selain itu enggak bisa. Iya, Mah. Nah, ada kesepakatan tertentu sehingga anak-anak merasa punya tanggung jawab. Ketika saya punya waktu, saya kerjakan PR, saya kerjakan tugas, saya kerjakan apa. Karena sudah dibiasakan membagi waktu, menggunakan maksimal waktu dari ibunya supaya mereka energik, supaya mereka aktif, sudah terbiasa melakukan sesuatu. Anak sejak kecil dibiasakan melakukan sesuatu, sampai besar pun dia tidak akan diam kalau melihat sesuatu nggak beres, mesti harus berbuat. Kemudian spiritual, multi talent, ibu-ibu, bapak, orang tua bisa memberi keterampilan lebih ke anak-anaknya. Ada orang hafal Quran tapi IT, pegang IT satu kantor Kanwil se-Indonesia nomor 1. Yang pegang IT jabaan hafal Quran. Itu kan berarti multi talent itu. Ada keterampilan yang dididikkan kepadanya sehingga dia tidak akan menjadi orang yang tidak bisa melakukan sesuatu ketika berada di tempat tertentu. Aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini. Itu supaya ibu memperhatikan. Bisa juga mungkin dikursuskan, mungkin ya. Kemudian spiritual, tadi pesannya Allah, didiklah sholat. Kenapa sholat? Kenapa yang lain? Kalau sholatnya baik, otomatis yang lain baik. Otomatis. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah keji dan mungkar. Pasti tidak akan berbuat keji dan mungkar. Kalau begitu, ya pasti jadi anak baik. Maka orang tua, ibu terutama, yang bisa mendidik spiritual anak, yang bisa menciptakan anak kita berkualitas, yang bisa menciptakan anak kita orang-orang yang dimanapun dia berada mempengaruhi, dibutuhkan, bukan terpengaruh, bukan enggak dibutuhkan. Karena sudah terbiasa penjenengan mendidik dengan hal-hal yang baik kepada anak-anak. Dia bisa berperan dimanapun dia berada. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.